Dari penjelasan Ketua Umum tadi kan sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi, kan sudah clear sekali ya. Secara ideologi dia sudah diuji lewat proses yang panjang dan itu komplit menurut saya. Dan kita percaya betul bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum itu, kalau kita melihat dari proses perjalanan pengalaman politik dia sebagai Ketua Umum partai yang melewati sekian banyak masa sulit, sejak awal dulu tahun 96, 97, 98 dan sebagainya, dia punya perhitungan yang cermat dan tidak sembrono. Artinya semuanya akan dihitung, seluruh aspek akan dihitung. Dan hasilnya adalah apa yang disampaikan Ketua Umum tadi. Statement-statement yang sebenarnya sifatnya normatif ya. Ada kesamaan platform, ada kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan bahwa mereka bisa dipastikan akan melanjutkan semua hal yang sudah menjadi bagian legasi Jokowi untuk kepentingan sustainability, development, dan seterusnya ya. Termasuk misalnya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks itu saya kira memang tidak ada bantahan apapun ya. Termasuk misalnya bahwa nantinya yang bisa menjadi wakilnya Ganjar Pranowo adalah mereka yang memenuhi unsur fatsun politik yang bisa mengonsolidasi kekuatan politik secara umum antara Islam, nasionalis gitu ya. Sehingga wajah NKRI dalam tanda kutip ini bisa diasosiasikan dalam pasangan capres yang akan diusung oleh PDIP. Akhirnya menjadi penentu dan penguat kita juga untuk memilih Bapak Ganjar. Maka saya mewakili wanita milenial Nusantara dan teman-teman milenial Nusantara memilih dan mengusung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di 2024 berdasarkan beliau adalah nasionalis, beliau adalah bapaknya milenial, pantas dikatakan itu, dan beliau juga membaur di akar rumput. Maka kita mengusung Bapak Ganjar Pranowo di 2024. Pena 98 dukung Ganjar Capres 2024. Ini 8 poin yang menjadi pertimbangan. Persatuan Nasional Aktivis 98 atau Pena 98 mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang telah diusung PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Dukungan Pena 98 dibuktikan dengan pemasangan baliho yang bertuliskan "Kami bersama Ganjar Pranowo" di markas kawasan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Selatan. Baliho tersebut dipasang pada Minggu 23 April sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presidium Nasional atau Presnas Pena 98 DKI Jakarta, Fendi Mugni yang dikonfirmasi menegaskan bahwa dukungan diberikan karena Ganjar merupakan sosok pemimpin demokratis yang sesuai dengan visi misi pemimpin terdahulu dalam pembangunan negeri. Pena 98 menilai kepemimpinan Ganjar di 2024 mendatang dapat membangun Indonesia lewat program yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, jelasnya. Baliho di markas Pena 98 terdiri dari sejumlah narasi dan foto Ganjar. Ada foto Ganjar yang nampak rapi memakai jas dan peci ala Presiden pertama RI, Bung Karno. Di bagian dada bertuliskan Ganjar Pranowo Presiden RI 2024. Selain itu ada juga foto Ganjar Pranowo tersenyum mengenakan batik hijau bersama Sekjen Pena 98, yakni Adian Napitupulu. Di sisi lainnya, terdapat sejumlah narasi yang menyebutkan sikap Ganjar tegas yang diakui oleh Pena 98. Ada 8 poin penting yang digarisbawahi Sekjen Pena 98 Adian Napitupulu terhadap sosok Ganjar dalam baliho raksasa tersebut. Pertama, merawat demokrasi. Kedua, merajut toleransi, menolak diskriminasi, dan melindungi hak asasi. Poin kelima, melawan korupsi. Kemudian Ganjar juga dinilai sebagai sosok yang terdepan dalam melawan korupsi. Lalu poin ketujuh, Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang dapat membangun negeri. Poin terakhir adalah NKRI harga mati. Sikap nasionalisme tersebut dinilai melekat pada sosok seorang Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.